itu tujuannya Mas Rio. Kenapa harus kontraktor lokal yang diangkat? Agar perputaran ekonominya itu ada di Situbondo, berputar di Situbondo. Demikian pula rasa empatinya kepada saudara-saudara di Situbondo juga ada. Namanya orang Situbondo. Sudah mau masuk ya, kepada siapa yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ini sudah mulai masuk, kawan. Malu kita rasanya, teman-teman. Halo saudaraku semenap, malu kita. Harusnya kita malu ketika membiarkan satu sosok itu berjuang habis-habisan. Harusnya malu. Dan kita juga harus bisa menelaah kenapa Mas Rio memiliki kebijakan ini, kebijakan ini, kebijakan ini. Itu harus menelaah tujuan dan fungsinya. Tapi bukan diam dan diam, melihat dan melihat. Dan berharap untuk kepentingannya sendiri. Bukan itu yang harus kalian lakukan. Bencana banjir, bencana ini musibah. Kita lihat itu, Mas Rio itu baru datang. Saya saksinya, kawan. Janjian dengan saya, beliau baru datang dari Jakarta. Ada kabar. Di tengah-tengah ya, artinya kejadian pertama, kejadian yang terakhir. Di tengah-tengah ini kan sempat ada luapan air. Ada informasi dari barat bahwa air sudah mulai naik lagi. Ditanya lagi apa saja. Sampai hal yang terakhir itu di depan saya, demi Allah, itu di depan saya. Diberitahukan bahwa banyak sawah yang tenggelam meskipun tidak merusak yang lain sawah. Mas Rio langsung bilang, ya Allah. Dan itu bukan pura-pura. Itu bukan pura-pura. Itu keluar langsung dari mulut Mas Rio. Dan mimiknya saya lihat betul. Karena saya cukup lama mempelajari tentang psikologi. Saya lihat betul apakah Mas Rio ikhlas keluar bahasa itu. Hanya apa karena ada saya beliau seperti itu. Dan itu betul-betul serius. Nada wajah kesedihan dan yang lain-lain itu tampak. Dan acara yang lain di cancel, kawan. Sebentar dulu Mas, nanti Mas ya. Acara lain itu di cancel. Karena Mas Rio ingin segera datang. Ingin segera datang. Bahkan dari Besuki mendengar air sungai sampai naik. Beliau pulang. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Tapi ada satu hal yang sangat saya sesalkan. Kenapa saya live malam ini? Kenapa saya live malam ini? Karena ada hal yang sangat saya sesalkan. Kecewa saya.
Ketika Mas Rio tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Ketika Mas Rio menginginkan situ Bondo perputaran ekonominya bagus. Tapi ternyata itu tidak dipandang. Ada apa, ada tujuan apa di baliknya. Siapa yang diuntungkan ketika bencana banjir? Siapa yang diuntungkan ketika sarana dan prasarana rusak? Siapa yang diuntungkan ketika bendungan itu jebol? Siapa yang diuntungkan ketika jalan harus mengelupas? Siapa? Kontraktor. Kontraktorlah yang diuntungkan. Tapi apa faktanya? Apa faktanya? Ketika Mas Rio dengan beberapa relawan berjibaku untuk membantu kontraktor, diam 1000 bahasa. Lumpuh tangan dan kakinya, lumpuh otaknya, lumpuh perasaannya. Itu yang terjadi, itu yang bikin saya marah, kawan. Tapi ketika nanti sudah dibuatkan namanya rencana proyek, mereka yang mengemis-ngemis, mereka yang datang. Emosi saya, kawan. Silakan lihatlah teman-teman yang di Besuki, teman-teman yang di Banyuglugur. Itu tujuannya Mas Rio. Kenapa harus kontraktor lokal yang diangkat? Agar perputaran ekonominya itu ada di situ Bondo, berputar di situ Bondo. Demikian pula rasa empatinya kepada saudara-saudara di situ Bondo juga ada. Namanya orang situ Bondo. Namanya orang situ Bondo. Bukan hanya ingin proyeknya dikuasai orang situ Bondo, tapi ketika situ Bondo sedang mendapatkan musibah, kita biarkan Mas Bupati bekerja seperti itu. Apa Mas Rio tidak tahu kualitas pekerjaan mereka? Mas Rio itu bukan orang bodoh. Apa Mas Rio tidak tahu? Tahu kawan, tapi ini masa transisi. Ini masa transisi, Mas Rio itu tahu. Tapi jangan cuma ingin mendapatkan pengertian. Bukan hanya ingin mendapatkan pengertian dari sosok bupati, tapi mengertilah apa yang ada di otaknya Mas Bupati sekarang. Stres Mas Bupati itu kawan. Gak ada pekerjaannya yang sekarang itu betul-betul bagus. Gak ada kawan. Dan Mas Rio bisa saja manggil rekanan teman-teman yang ada di luar kota sana, yang nyata-nyata pekerjaannya sudah bagus. Mas Rio itu relasinya banyak. Tapi apa yang dilakukan Mas Rio? Mas Rio tidak mau memanfaatkan relasi itu untuk kepentingannya. Pekerjaannya lebih bagus karena itu di luar kota.
akan lebih bagus daripada kita di desa, di daerah. Karena apa? Teknologinya lebih bagus, pengalamannya lebih banyak. Dan Mas Bupati, kita sudah lepas. Kita sudah lepas dari bupati yang meminta ijon. Kita sudah lepas dari bupati yang meminta fee. Tapi kenapa para kontraktor di Situbondo tidak memiliki rasa empati sedikit pun? Berapa miliar yang sudah digondol oleh mereka. Mereka kerjakan berapa fee-nya dan yang lain-lain. Itulah yang saya benci gitu. Kecuali Mas Rio minta ijon seperti zamannya Bung Karno dulu. Mungkin keuntungannya sedikit, kawan. Mungkin keuntungannya sedikit. Atau mungkin minus. Atau mungkin minus. Tapi ini Mas Rio tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Bung Karno. Tidak dilakukan. Kalau di zamannya Bung Karno, saya jujur saja selalu saya katakan saya kasihan dengan kontraktor, saya kasihan dengan kontraktor. Tapi ini Mas Rio tidak pernah meminta ijon, bahkan tidak pernah cawe-cawe di dalam pekerjaan, penentuan dan yang lain. Tidak pernah, kawan. Saya saksinya. Tapi ketika Situbondo terkena musibah, ketika Situbondo sedang berduka, gak ada pergerakan sama sekali dari mereka yang selama ini ketika ada musibah pasti ada proyek. Saya sebagai Kasatgas, saya ditunjuk Mas Rio untuk sebagai Kasatgas, untuk memberikan ruang saya agar tidak hanya yang lain ternaik kelas, tapi lembaga swadaya masyarakat juga bisa naik kelas. Saya berusaha untuk memberi bimbingan kepada teman-teman. Jangan ganggu dan jangan ganggu. Dan alhamdulillah para lembaga swadaya masyarakat terutama yang ber-SKP itu sudah ikut, kawan. Itu sudah nurut sudah. Tapi jangan lupa ya. Saya bilang pada mereka, data kalian jangan ditinggal. Aku ambilkan air. Tolong dievaluasi masalah pemegang proyek, Mas. Eman Mas Rio, pas kadung bagus takut kena imbasnya. Iya, harus dievaluasi ini. Untuk apa Mas Rio membangun kontraktor Situbondo kalau mereka tidak punya empati, pekerjaannya pun tidak bagus, tidak sempurna, tidak lebih bagus daripada proyek sebelumnya. Untuk apa? Kalau sama-sama tidak punya empati, lebih baik kita panggil saja, kita datangkan saja kontraktor dari luar agar kualitasnya menjadi lebih bagus.
Tujuan Mas Bupati itu agar apa? Agar seluruhnya bisa berputar perekonomian di situ Bondo. Pakai kontraktor lokal. Pasti menggunakan tenaga lokal. Keuntungan diambil oleh orang lokal, kontraktor lokal. Tapi ketika ada saudara kita yang terkena musibah, mbok yo mikir gitu loh. Bantuin Mas Bupati itu kawan. Saya ada satu kontraktor, kebetulan Garda Sakera buka donasi. Ada satu kontraktor yang saya WA. Dan ini megang proyek miliaran. Saya WA dia. Tidak ingin membantu Bupati. Untuk kita berdonasi, memberingankan saudara-saudara kita di tempat lain. Jawabannya, insya Allah. Bagus. Islami ini. Islami. Tapi saya katakan saya hanya 1-2 hari saja. Karena saya tidak mau orang-orang yang melakukan sedekah berdonasi itu lambat untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang membutuhkan. Saya bilang saya hanya 2 hari. Dan insya Allah besok akan saya berikan itu. Akan saya salurkan. Jawabannya insya Allah. Saya tunggu 1 hari, saya tunggu 2 hari. Carpak. Dan saya voice itu. Mohon maaf. Donasi sudah saya tutup. Tidak usah lagi ngasih. Apa jawabannya? Engki. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebentar ya, sebentar. Nanti sampai selesai baru saya naikkan. Saya akan bicara jujur di sini sama teman-teman. Ketika ada teman-teman relawan itu yang berusaha untuk mengumpulkan donasi dan itu diflorkan, dipertanggungjawabkan seperti FDS yang dikoordinasi oleh Pak Herman. Bupati itu nyumbang dengan uang pribadinya. Bupati memberikan contoh, bukan hanya memerintahkan kawan. Memberikan contoh agar ini ditiru dengan yang lain. Itu pakai uang pribadi kawan. Itu pakai uang pribadi. Dan ketika Garda Sakera open donasi juga, Bupati nyumbang. Saya siapkan ruko gratis. Oh, makasih banyak mas. Bupati itu nyumbang. Dan pakai uang pribadi itu kawan. Pakai uang pribadi. Itu loh yang saya harapkan. Ada rasa empati, ada rasa sayang gitu loh. Jadi saya sebagai Kasatgas, saya juga tugas saya adalah masalah pembinaan. Pembinaan itu tidak mengarahkan lembaga swadaya masyarakat untuk diam, tidak kawan ya. Kontraktor tolong diingat ya. Kasatgas, Satgas anti premanisme bukan untuk melindungi pekerjaan kotor kalian. Dan saya punya banyak data. Ya. Saya dapat fitnah di luar. Bahwa Kasatgas banyak mendapatkan keuntungan. Demi Allah lillahi ta'ala saya katakan saya tidak pernah bertamu dengan kontraktor di situ Bondo.
Jadi saya bebas mengatakan apa saja. Karena saya tidak mau terkekang dengan apa yang akan kami lakukan, apa yang akan saya lakukan. Banyak yang mengusulkan, bang, mumpung sampai dekat dengan Mas Bupati, bang, buat CV, bang, buat ini. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Saya hanya ingin mendampingi Mas Bupati, bersama Mas Bupati, untuk berjuang membangun Situbondo. Silahkan teman-teman cari dan tanya, pernahkah Bang Ipul ada di balik proyek? Atau Bang Ipul punya CV yang mendapatkan proyek? Silahkan. Tapi saya betul-betul marah ketika kalau masalah kualitas itu bisalah kita tingkatkan, kawan. Karena itu terkait dengan teknis. Mungkin para kontraktor khawatir nanti kalau sudah selesai takut dimintain, takut gini, mungkin ya. Mungkin. Jadi dia melakukan pekerjaannya tidak bagus, mungkin mempersiapkan itu. Makanya saya katakan ini masa transisi, dan itu bisa diperbaiki di 2026 dan ke belakang, agar rakyat Situbondo bisa mendapatkan uangnya yang digunakan untuk proyek betul-betul dirasakan manfaatnya. Itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau hati, kawan, hati yang sudah busuk, hati yang sudah tertutup untuk peduli dengan masyarakat Situbondo, itu karakter. Mas Bupati sudah menunjukkan, mencontohkan ketika ada donasi, beliau itu nyumbang pakai uang pribadi. Tapi coba nantinya, kalau sudah ada anggaran untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir, kontraktor lah yang ada di depan. Lah daripada mereka itu kualitasnya lebih bagus dari luar kota, tidak punya rasa empati dengan Situbondo. Lah ngapain menggunakan kontraktor Situbondo? Pakai aja kontraktor luar kota sehingga kita bisa menekan secara maksimal. Sudah kualitasnya tidak sebagus orang yang punya experience yang tinggi. Alat-alatnya tidak secanggih yang mereka punya. Rasa empati untuk peduli dengan Situbondo ketika Situbondo berduka tidak ada. Untuk apa? Itu sebelum, Mas, itu sebelum Satgas terbentuk, Mas. Sekarang enggak mereka. Mereka mempertanyakan tahu batasannya, Mas. Kalau sebelumnya banyak sekali lembaga-lembaga itu yang tiba-tiba ngerusak, sekarang tidak. Siap, salam kenal. Ya lebih baik ngambil kontraktor luar saja, Mas. Satu jari.
daripada kontraktor lokal yang tujuan bupati ingin menghidupkannya ekonomi di dalamnya, juga memiliki rasa empati jika ada saudara kita, tetangga kita ada yang kesusahan. Kan itu toh garis besar, ruang besar yang diinginkan oleh Mas Bupati gitu loh. Tapi kalau hanya keuntungan saja yang mereka keruk, dan ketika ada musibah mereka diam, seakan-akan mereka itu ada di bunker. Seakan-akan ketika ada musibah mereka itu seperti Iran atau Irak, Iran sedang nyerang Israel, diem, ada di bunker mereka. Tapi ketika proyek mulai dimunculkan, baru mereka muncul datang ke dinas-dinas. Baru mereka muncul, nggak malu tak dengan Mas Bupati. Baru mereka bawa hadiah, bawa ini, mengadakan pendekatan kepada dinas-dinas. Tapi ketika Situbondo berduka, padahal di balik dia itu akan memberikan sedikit rezeki dia tetap akan mendapatkan kembalian berupa proyek. Seperti itu kawan, gitu loh. Dan sekali lagi, Satgas Anti Premanisme bukan dibentuk oleh Mas Bupati untuk melindungi kontraktor-kontraktor nakal. Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Ya. Satgas Anti Premanisme dalam hal pembinaan itu hanya akan melakukan pembimbingan bagaimana lembaga yang benar, bagaimana kapan lembaga itu bisa memberikan masukan, kapan lembaga itu akan melakukan tindakan. Itu tugas saya kawan, melakukan pembinaan kepada mereka. Bukan ketika ini proyek sedang bekerja, bukan. Dan alhamdulillah akhirnya bergeser mereka memahami. Saya cuma katakan video, ambil data dan siapkan kalau misalnya nanti ini mereka tidak melakukan perbaikan apa? Laporkan. Tapi saya katakan ini transisi kawan. Ini transisi dari zaman kebobrokan, zaman jahiliyah. Ketika proyek itu menjadi bancakan para pejabat di Situbondo. Oleh bupatinya. Oleh kepala dinasnya yang sekarang sedang bersoal di KPK. Ini transisi. Saya memberikan kesempatan. Saya bilang pada teman-teman, sabar kalian, sabar. Mas Bupati bukan seorang yang akan bim salah bim akan merubah semuanya, tidak, tapi ini pelan-pelan dulu teman-teman. Dan teman-teman lembaga swadaya masyarakat memahami itu, mengerti. Tapi rupanya tujuan besar Mas Bupati agar kesejahteraan berputar di Situbondo. Dan agar saling memiliki satu dengan yang lain di Situbondo. Ada rasa sedih ketika saudaranya sedang tertimpa musibah, dengan memberikan dengan empati dan memberikan sedikit rezeki agar saudara-saudara kita itu terbantukan. Mereka diam. Mereka tidur. Mereka ada di dalam bunker. Yang seakan-akan mereka sudah merasa benar. Maka melalui Levin, saya akan uji mereka. Mereka diam seakan-akan mereka sudah benar pekerjaannya, ya. Mereka sudah benar pekerjaannya, maka melalui Levini saya akan sampaikan kepada teman-teman yang memiliki data,
uji data kalian di aparat penegak hukum. Ya, uji. Ya. Kasihan Mas Bupati itu kawan. Bekerja beliau itu siang malam gak tahu rasa lelah. Maka melalui live ini saya katakan, saya izinkan kalian lembaga swadaya masyarakat yang berada di bawah saya sebagai pembina kalian, sebagai kasatgas kalian, uji data kalian. Uji data kalian. Sekaligus saja. Kalau memang para kontraktor yang mendapatkan keuntungan dari besok bencana alam ini, bencana banjir ini, membiarkan Mas Bupati dengan beberapa orang yang peduli di situ Bondo itu bekerja sendiri, dan kontraktor diam membisu. Saya akan mendampingi kalian untuk memproses data-data kalian. Kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa Bang harus dilaporkan itu para kontraktor nakal? Yang semula saya mengatakan ini masa transisi, mungkin mereka persiapan uang. Takut nanti ada pejabat, takut nanti bupati minta dan yang lain-lain. Saya masih memaklumi itu. Tapi kalau rasa empati, rasa hati itu sulit dirubah. Kalau sudah tidak punya rasa empati, kalau sudah tidak punya rasa peduli kepada saudaranya yang sedang tertimpa musibah, berarti itu hatinya sudah, karakternya sudah mau menjadi perampok di situ Bondo. Maka uji. Ini siapa ini? Mercon, main mercon. Lagi nih, nongkrong. Maka uji laporkan itu. Dan 2026 awasi seketat-ketatnya. Ya harusnya seperti itu Mas, harus ada blacklist itu. Maka blacklist nantinya mungkin lewat penegak hukum. Dan saya akan siapkan kantor saya untuk kita gelar perkara. Benci saya. Akan saya siapkan kantor saya untuk kita gelar perkara dari data-data yang teman-teman miliki. Sedih aku kawan. Kalau bupati itu minta ijon sekian persen dari depan, itu saya maklumi lah mereka tidak punya rasa simpati, rasa empati kepada saudara-saudaranya. Saya maklumi. Lah ini bupati sudah tidak minta ijon, sudah tidak minta fee. Dan ketika situ Bondo sedang berduka, bupati yang tidak pernah tidur ke sana ke sini, bahkan mengeluarkan uang pribadinya untuk berdonasi kawan.
untuk berdonasi agar dicontoh gitu loh. Jadi mungkin nanti akan saya usulkan sama Supati, untuk apa Pak Supati gunakan kontraktor Situbondo yang hatinya itu sudah tertutup? Untuk apa Pak Supati kalau kita menggunakan kontraktor Situbondo yang sudah tidak peduli dengan Situbondo? Untuk apa Bupati hanya menguntungkan Mas kontraktor Situbondo tanpa mereka itu ingin berusaha menjadi bagian dari saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana? Untuk apa? Lebih baik kita gunakan orang kontraktor yang sudah bona fide, yang sudah paham betul hitung-hitungan, yang mana tidak perlu lagi sewa namanya alat-alat, sehingga nanti keuntungannya itu bisa maksimal dan kualitas bisa bagus, daripada menggunakan kontraktor yang masih tahap. Itu brengsek semua, emang brengsek gitu. Pada situasi seperti ini gak ada rasa kepedulian. Bahkan saya dengar ada yang dikatakan ini sebagai koordinator proyeknya miliaran di Situbondo, diem jegidet. Tadi udah aku ngasih tahu sama Taufik ini, kenapa sih Taufik itu OP Jangkar ini kalau berkomentar kok mesti jauh dari tema ya, heran aku ya. Aku kan tadi bicara toh, saya tidak akan membahas terkait dengan why, tapi ini who. Kok susah ya? Saya sudah bilang, saya tidak akan bahas why. Nantilah kalau tema yang lain why. Tapi saya bahas who. Siap, Pancilau. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya tidak akan lama-lama karena saya masih ada di kantor. Saya hanya menginginkan ini ke depan, ayolah. Kalau diberikan kesempatan dengan Mas Bupati, ya, kalau diberikan kesempatan sama Mas Bupati untuk bisa berbuat dengan Situbondo, bisa mendapatkan keuntungan dari APBD Situbondo, hidupkan hati kalian, hidupkan rasa empati kalian, gitu loh. Jangan diem saja. Jangan jadi orang brengsek lah. Seakan-akan hanya melihat saja Bupati yang siang malam sampai tidak tidur. Tiap hari saya melihat itu. Makanya selalu saya katakan, saya tidak akan biarkan Bupati berjuang sendiri. Itu seperti itu kawan. Yuk saya naikkan dulu, ada yang mau naik ini. Silakan open cam ya. Kalau nggak open cam saya turunkan. Halo. Halo. Open cam Mas.
Singa Marute. Wah, kayaknya keliru naik ini kayak. Selamat malam, Bos. Selamat malam, Bos. Malam, open cam. Sehat, Bos. Oh, jak kerong terakhir, Bos. Oh. Alhamdulillah. Berapa Mas Riri kabar? Oh, alhamdulillah, Bos. Sepenting situ Bondo pak tenang meskipun beda banjir, Bos. Ya, ha? Pasti tangani ya, Bos. Tak mungkin diam, Bang Ipul tidak mungkin diam ya, ha? Pasti ditangani. Tak tenang Mas saya, Mas. Saya itu tak tenang kalau Bupati Sorora lakon Katibi, Mas. Iya, yuk kita kebersamaan, Bos. Pokoknya kebersamaan. Ini yang lain ya, sudah bukan... bersama. Ini seoleh PC APBD proyek-proyek yang nanti pun akan mendapatkan manfaat. Ini diem, Mas. Jegidek mereka. Iya itu, makanya masyarakat kecil jangan sampai dibodohi, Bos. Ya, ha? Iya, harus seperti iya, itu. Makanya kan kasihan Mas Bupati. Masyarakat sudah melihat bagaimana Mas Bupati siang malam bekerja, siang malam Mas Bupati ke lokasi. Yang lain tidur, Mas Bupati ada di lokasi. Sedangkan orang-orang yang selama ini orang-orang yang selama ini dapat proyek mengeruk keuntungan dari APBD situ Bondo diam. Makanya iya, kalau sudah itu hasilnya juga kurang maksimal. Iya itu, Bos. Makanya ajak vera ngalak bun malolo, ngalak bucok Nah itu loh. Makanya kalau sudah tidak punya rasa empati, Mas, rasa beles, rasa neser kepada masyarakat di sekitar, ya untuk apa? Udahlah, ambil aja kontraktor dari luar sana yang lebih mumpuni, mak genteng hasilnya. Jalan lakonnya tak bagus ki ya. Mbak iya Lakonnya tak harus bagus, tahu. Mas. Harus ngerti dan pengertian ya, Bos. Dan harus iya, ada toleransinya juga. Sekarang Bupati sudah mencontohkan ketika ada open donasi, forum diskusi situ Bondo open donasi, Mas Bupati nyombang di situ. Itu kan agak baik contoh toh kan. Mbak iya, kurang apa Pak Bupati yang sekarang itu, Bos? Ada di Jakarta itu langsung luar biasa, bukan di Jakarta itu ketika banjir itu. Bukan di Jakarta, di Sumatera itu langsung beliau terbang lagi ke situ Bondo. Oh. Benih Jakarta kan? Benih Jakarta kan? Oh. Benih Sumatera kan? Aduh. Luar biasa ini Mas Bupati ini. Tak nemu dah. Di luar pulau dia itu langsung terbang. Dan saya buka depan donasi Ganda Sakera pun. Beliau nyumbang. Saya ngocak nego proyek miliaran di situ Bondo, saya jadi koordinator. Diam. Yang lain mana kan cuma metik buahnya, Bos. Nggak tahu apa. Nah iya. Cak bocong itu saya penting oleh agen, Bos. Ya, ha? Tak mikir kan. Iya, makanya saya ini ingin ngusulkan ini. Saya ada dua hal nanti yang ingin saya usulkan. Yang pertama, Bupati mengevaluasi lagi, gitu loh. Apakah kontraktor lokal masih layak untuk bekerja? Ya toh, dengan kualitas yang tidak baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Harus dievaluasi itu. Mana kontraktor yang betul-betul itu memiliki spek yang bagus. Kenapa? Karena ngapain? Apa yang kita harapkan? Empati tidak punya, lalakonna tak becus. Kan lebih baik kita itu sama aja pakai orang luar kota. Kita bisa telepon, Pak tolong Pak bantu situ Bondo. Insya Allah mereka lebih peduli dengan kita daripada orang-orang yang ada di situ Bondo, yang sok-sokan ada di situ Bondo. Ketika ada proyek dia di depan, ketika ada proyek dia ngemis-ngemis, ketika ada proyek dia soan ke sana ke sini. Tapi ketika situ Bondo ada musibah, mereka diam. Untuk apa? Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua. Iya kan? Yang kedua. Siap. Saya nanti akan meminta lembaga swadaya masyarakat atau siapapun yang memiliki data terkait dengan ketidakberesan
ketidakberesan pekerjaan mereka untuk diuji di aparat penegak hukum karena sudah lepas mereka untuk masanya. Sekalian Itu, aja Bang. kita uji. Siap. Iya bos, kalau memang tidak benar cuma mengambil keuntungan, tidak mau rugi ya sudah dihabiskan itu bos. Enggak gini mas, mendapatkan keuntungan Kang itu biasa Kang, ya toh. Itu normal usaha. Tapi kan tujuan besarnya dari seorang bupati itu yang harus kita pahami. Tujuan bupati tetap memberikan kesempatan orang lokal ini berkarya. Itu kan di samping agar ekonomi berputar di situ Bondo. Yang kedua adalah ketika saudara kita ada musibah, kan hendaknya mereka juga aktif gitu loh. Padahal ketika mereka mengeluarkan sedikit rezeki mereka, ada proyek yang ngerjakan mereka, bukan Bang Riri, bukan saya, gitu loh. Kan gitu Iya loh. betul. Itu, saya tuh kasihan loh dengan Mas Bupati. Itu nyumbang ketika ada forum yang mengadakan donasi. Mas Bupati pasti ngasih contoh nyumbang, dan itu uang pribadi. Itu uang pribadi. Apa tujuannya? Agar dicontoh gitu loh. Itu seperti itu. Oke, kita salami dulu saudara kita ini. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Apa ini? Kena peringatan lagi ini. Wah, TikTok memang luar biasa. Silakan, Mas. Jaringan tak nyaman bos. Jaringan silakan. tak nyaman. Ai, bareng maka genteng lun. Nyimak lah. Jaringan tak nyaman. Ya dah, oke dah. Yo, OP, on cam. Ngamen OP yo, balang OP ra. Bareng ya, Mbak Indah. Malah ngamen sama ini Pak Mbak Indah. Patoran Mbak Indah. Mau tak jelas ini Mbak Indah. Amin yo puasa aku balang. Bareng Mas OP. Engar Tom. Oh iya mau nenger toron lah lun, mau nenger lun. Telo nyari sepelo. Oh taba nyari sepelo. sepena lun. Nyari sepena lun. Mare terdengar. Soalnya statementmu ditunggu Mbak Indah ini. Pak Indah ya, monggo be. Betul Mas Sato. Kacang lupa sama kulitnya betul. Boleh itu. pantai Tom. Betul. Ya, bagaimana ini tanggapan Mas Upe terkait dengan tema? Mayu baca tema Mas Upe. Centar kasih Iya, Mas Upe. sudut pandangnya apa itu Tom? Menkontraktor itu kayaknya susah ya Tom. Kalau kontraktor itu ikut andil dalam hal yang bersifat sosial, kalau saat ini itu susah Tom. Masalahnya orientasinya kontraktor itu orientasinya ke bupati sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kontraktor ini sudah berafiliasi dengan partai politik gitu. Pas dah jera buru nawena. Menorientasinya terkait dengan ikut andil dalam acara bansos di beberapa desa di tiap-tiap kecamatan yang terdampak banjir kayak gitu. Kalau definisinya kontraktor ikut andil dalam kegiatan bansos kerohanian kayak gitu tuh maksud saya itu. Nah iya, tapi sekarang gimana? Faktanya gimana?
Ya faktanya ya kontraktor ada kelmet kabin Tom. Itu Mas yang saya maksud. Berarti kan tujuan Bupati itu untuk menaikkan kontraktor lokal di samping perputaran ekonomi agar ada di situ Bondo, kan juga mari tahu Jawa beda taretan yang itu apa itu namanya ada terkena musibah kan ngaruh lu Mas. Ya itu kontraktor itu lebih Berarti kan tunduk tujuan Mas kepada Bupati. ketuanya. Kontraktor itu tuh lebih tunduk kepada ketua cabang partai politik ketimbang bupati. Kalau bupati itu punya nyali, bolehkah bupati itu menekan ketua partai politik untuk ikut andil dalam hal-hal bansos kerohanian kayak gitu tuh? Ya, Bring. Oke, dipahami. Area buru keren ini. Dipahami. Ini Tapi nyator gini, ini Mas, segbet menurut tuh. Iya. Tapi dipahami. Tapi kan begini toh ya, artinya itu kalau di dalam menangani terkait dengan musibah, itu kan yang dibutuhkan adalah rasa ya, empati, jiwa, karakter. Kan gitu toh Mas. Tak usah paksa saja. Mas Bupati itu tidak pernah minta kepada kita, Bang, ayo Bang open donasi Bang, ayo Bang tolong carikan. Nggak ada. Mas Bupati itu nggak pernah. Tapi ketika kita ini memiliki rasa kepedulian dan rasa terima kasih, rasa bersyukur, maka itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi kalau memang sudah tidak punya rasa, lah ngapain juga, ya kan? Ngapain juga mereka kita kasih kesempatan, sedangkan hasilnya juga ada bagus-bagus amat, gitu loh. Lebih baik kita berikan kepada kontraktor yang memang sudah spesifikasinya, meskipun itu luar kota, kan begitu toh. Saya seneng kita kok dapat di belakang harinya, Pak. Kan ngaruh. Curigai ruang, Siapa sih TK senengnya ya? diduga lah. Malu, barang siang. Susah tuh. Implementasinya itu susah tuh. Bro. Implementasinya itu Ya susah. enggak susah. Enggak susah. Ya ini kesimpulan saya itu sebelum saya mengakhiri acara diskusi yang sangat bagus dan baik ini, saya mengakhiri bagaimana partai politik khususnya partai koalisi Mbak Rio dan Mbak Ulfi, Mas Rio dan Mbak Ulfi itu bisa ketutular dalam rangka menanggulangi terkait bencana di beberapa kecamatan, baik dari aspek infrastruktur maupun aspek-aspek yang lain gitu loh. Persoalannya APBD kita terkait dana kebencanaan itu sangat minim, Dom. Paling tidak ada intervensi dari pemerintah pusat, ya, dari pemerintah pusat kepada daerah. Bagaimana seperti PKB, P3 itu melakukan lobby negosiasi di DPR RI untuk memprioritaskan Situbondo dalam rangka dalam membuat kebijakan-kebijakan baru bagaimana bencana di Situbondo itu cepat teratasi. Kayak gitu tuh. Kalau menurut pendapat saya dan kesimpulan saya tuh. Mohon pamit dulu tuh. Oke. Dan seneng lu tuh mau debat. Oke. Saya minta esto kasambian. Oke, lanjut. Oke. Makasih Mas Upe. Siap. Ya, betul itu. Apa yang dikatakan Mas Upe itu Mas Upe berorientasi kepada pasca penanganannya, ya toh, karena itu banyak sekali nanti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, gitu loh. Itu memang yang diperjuangkan oleh Mas Rio sampai RDP kemarin ya, dengan komisi, dengan DPR RI, itu kan tujuannya ke sana, ya toh. Tujuannya ke sana. Lah, tapi yang terpenting adalah ya jiwa ya. Jiwa itu memang ya mungkin sarannya Mas Ope ya ada bener lagi ya minta patok deina gitu.
Minta patok deina siapapun yang mendapatkan proyek 2025 di zamannya Mas Rio, ya minta patok deina. Monja gedengaki deina agar sadar mereka bahwa tujuan Mas Rio itu orientasinya satu, tidak melakukan ijon ya, atau agar itu kualitasnya bagus. Yang kedua, agar memiliki rasa empati gitu loh, rasa peduli dengan situ bondo gitu loh. Nah, tapi kalau memang mereka tidak peduli seperti itu, ya akan lebih baik patok dei nagawan gitu loh. Kan ngaruh alun Kang. Betul nggak Kang? Kang Riri. Nah, minta patok dei na Kang Riri ya, gentosaki itu mak sadar gitu. Betul, Buka. Bang Ipul, saya berterima kasih. Perdebatannya itu ya tenang. Neser kan Mas Bupati, ngeser gitu loh. Neser bos, tak nemu Pak Bupati marah nikah bos, tak mangki marah nikah. Betul. Mas Bupati Teman-teman itu lagi paham ya. Kecuali Iya. ada bencana banjir itu tidak turun, itu baru disalahkan. Dan seperti itu Bang Ipul. Siapa saja lagi? Enggak lah. Lah iya bodoh wah, orang-orang besoke wah. Apa lah roh? Ya biasa, itu biasa lah Mas. Biasa itu. Jangankan Mas Rio ya. Rasulullah saja itu banyak saya lagi kok. Tapi biarkan saja. Karena yang terpenting adalah orang itu yang penting. Makanya selalu saya katakan, hati dan otak kita itu jaga kawan. Agar ada sinkronisasi. Jangan kita itu bertolak belakang ya. Mata melihat, Iya. tiba-tiba hati menolak. Itu udah gila gitu loh. Jadi itu saja. Jadi biarkan saja orang-orang yang seperti itu gitu loh. Biarkan saja lah. Nah, saya teman-teman di situ Bondo itu paham betul siapa Bang Ipul ya. Saya itu nggak pernah bisa terbeli. Silakanlah tanya sama Mas Bupati itu. Berapa kali Mas Bupati itu mengatakan, saya lo tak tahu beri PSK Bang Ipul gitu loh. Dan selalu saya katakan, beliau itu selalu ngomong, Bang saya seperti ini, Bang. Saya katakan nggak usah mikir macam-macam Mas Bupati. Saya katakan yang penting sampean lillahi ta'ala, sampean kerja, sampean berbuat. Saya itu sudah suka, saya sudah bangga. Setidaknya jari saya yang terkena tinta hitam itu bermanfaat gitu loh. Ya toh, ada kebanggaan ketika saya itu jadi bagian mengusung sampean, membawa sampean hingga duduk ke kursi P1. Itu saja kok saya katakan, dan saya tahu betul ya memang Mas Bupati nggak pernah ya mengeluh. Saya yang mengeluh, terus terang saja Mas. Saya yang mengeluh kepada Mas Bupati. Mengeluhnya apa? Saya minta istirahat. Istirahat Mas Bupati. Situ Bondo tidak butuh sampai sehari 2 hari. Tapi beliau apa yang selalu beliau katakan? Saya nggak bisa Bang. Gitu loh. Saya itu saya itu pengennya cak. Tapi memang ada batasan-batasan yang tidak boleh saya langgar Bang gitu loh. Jadi ya gimana lagi? Ya akhirnya ya kita berdoa agar Mas Bupati diberikan kesehatan. Terus yang kedua ya ini tadi yang paling penting, orang Sebeng Madumeng, orang yang sudah mendapatkan hasil dari APBD dan kebijakan dari Mas Bupati, jangan biarkan Mas Bupati sendirian untuk bergerak gitu loh. Jangan biarkan sudah bupatinya tak minta ijon, bupati sedang kesusahan karena rakyatnya ada yang mendapatkan musibah, deng-magendeng. Tapi kalau nanti proyek terkait dengan revitalisasi dari bencana banjir, kuru dak mangada, mun bada pesena. Nah ini kan bajingan namanya gitu. Brengsek gitu namanya. Betul enggak Mas Bang Kang Riri ya? Wah iya, Saya karena nggak urus, bisa gitu. malah Saya nggak urus. melak matanya juga kering bos. Iya kan? Istilah nama Nah, juga iya, nama. saya nggak urus. Saya nggak ada hubungan terlalu baik dengan mereka.
Nggak ada saya itu. Minta ke Saya ngedit. apa pun nggak ada saya. Saya hanya titip pesan itu satu, kerja yang benar. Gitu loh, kerja yang benar. Kasihan Mas Bupati. Terus nanti tujuannya juga kalau ada apa-apa Situbondo bantu, kita gotong royong gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, gitu aja dulu Mas Riri. Yang penting Ya, siap, adalah siap. satu, ya toh masyarakat Situbondo ya doakan Mas Bupati. Belum tentu Amin, kita amin, amin. ini masyarakat Situbondo akan mendapatkan bupati seperti Mas Rio, yang mana kabupaten lain itu Sarah banyak Bang yang Ipul, menginginkan. Sarah Bang Ipul, sulit, Ya, toh? sulit, sulit. Itu ya, kasih support Mas Bupati sekesel apapun, bahkan dalam perjalanan apapun berusaha untuk nyapa dengan teman-teman, berusaha untuk nyapa dengan saudara-saudara kita, agar apa? Agar Mas Bupati bisa mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Dan Mas apa Rio yang yang dilakukan paling oleh Mas terbaik Bupati se-Indonesia. langsung turun gitu loh. Makanya ayo, saya butuh doanya dari teman-teman gitu loh. Kasih support Amin, amin, ya. amin, amin. Sudah Amin, selesai amin, pilkada amin. itu kita selesai gitu ya. Pilkada pakailah logika akal sehat dengan hati, mata gunakan dengan baik, mulut sampaikan apa yang terlihat dari mata, dan jari juga kerjakan sesuai dengan apa yang terjadi dalam fakta. Jangan munafik. Ketika kita melihat pimpinan kita itu bagus, katakan bagus kawan. Tapi ketika pimpinan kita tidak pro dengan rakyat, jadi malingnya rakyat, katakan itu jelek. Jangan dibolak-balik. Gitu loh. Jangan dibolak-balik. Mas Rio udah butuh apa-apa dari teman-teman. Mas Rio itu hanya butuh satu gitu loh. Jangan bodohi masyarakat Situbondo sehingga masyarakat Situbondo tidak paham terhadap hitam dan putih. Jangan bodohi masyarakat Situbondo sehingga masyarakat Situbondo tidak paham antara benar dan salah. Jangan bodohi masyarakat Situbondo sehingga masyarakat Situbondo tidak paham mana pemimpin yang amanah dan mana pemimpin yang merampok. Wah, Dengan benar, cara benar Bang apa? Ipul. Jujur dan Situbondo, masyarakat Situbondo tidak akan pernah kehilangan sosok Bang Ipul. Kalau Bupati salah, saya akan berdiri untuk menyalahkan Bupati. Bupati bukan malaikat. Tapi jujur selama ini ketika saya berhubungan dengan Mas Bupati itu orangnya objektif. Ketika saya berikan masukan sebagai rakyat, Mas Bupati tidak pernah melihat saya sebagai rakyatnya, tapi Mas Bupati melihat saya sebagai partnernya. Gak pernah Mas Bupati sosokan kawan, gitu loh. Agar apa? Agar pemimpin-pemimpin berikutnya itu bisa memilih. Oh, saya harus jadi pemimpin seperti tipe mana? Apakah saya harus menjadi pemimpin seperti perampok? Ataukah saya menjadi pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya? Itu ada choice-nya. Tapi kalau sudah pemimpin bekerja untuk rakyat, peduli dengan rakyat, rakyat masih memberikan fitnah-fitnah yang ada, maka siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan akan menjadi pemimpin yang tidak amanah kawan. Kenapa? Menjadi pemimpin yang amanah itu berat. Menjadi pemimpin yang amanah itu tidak sedikit musuh yang akan merongrongnya. Menjadi pemimpin amanah itu tak oleh beseh. Tapi ketika kita menjadi pemimpin yang munafik, ketika kita menjadi pemimpin yang itu hanya memikirkan perutnya sendiri gak buncit, ketika kita menjadi pemimpin yang hanya ingin garong dan merampok uang rakyat, maka pemimpin itu tidak peduli dia itu mendapatkan nilai negatif. Tapi apa? Dia akan terisi koceknya, dia akan terisi ATM-nya. Tapi kalau jadi pemimpin jujur yang amanah yang berbuat untuk rakyat, itu tidak akan banyak mendapatkan hal materi kawan. Yang mereka yang Mas Rio cari atau siapapun pemimpin di muka bumi ini yang cari, itu hanya ingin sisa-sisa kepemimpinannya itu bisa dirasakan masyarakat secara langsung.
Dan Mas Rio tidak peduli dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau Mas Rio hanya ingin menjadi juara, tidak sulit kawan. Mas Rio tidak sulit. Kenapa? Relasi Mas Rio di pusat. Iya toh? Pemberi penghargaan itu mayoritas orang pusat. Tapi Mas Rio tidak mau menjadi sekedar juara, sekedar penghargaan. Tapi Mas Rio ingin menjadi legenda bahwa ada Bupati Situbondo yang betul-betul berbuat untuk Situbondo, yang betul-betul mengentaskan Situbondo dari ketertinggalan. Mas Rio hanya ingin menjadi legenda kawan. Ya, menjadi legenda yang mana dia bisa tercatat menjadi sebuah kebanggaan. Mosok masyarakat Situbondo tidak bangga sedangkan rakyat di luar Situbondo begitu bangganya dengan Bupati Situbondo. Nggak malu kalian itu dengan masyarakat luar sana. Nggak malu lah kalian gitu loh. Dengan cara apa sih? Nggak perlu kita nyanjung-nyanjung Rio luar biasa. Nggak perlu. Tapi jangan kasih penilaian negatif kalau yang dilakukan positif. Silakan berikan nilai negatif kalau pekerjaannya salah. Silakan. Dan saya akan berdiri bersama kalian. Itulah fungsi dari masyarakat. Jangan menjadi dan jangan menciptakan diri. Orang bodoh itu sesungguhnya sudah tercipta. Tapi kalian jangan menciptakan diri kalian menjadi orang bodoh. Jadilah orang yang objektif. Jadilah orang yang terbuka. Yang pikiran dengan hatinya, mulutnya dengan matanya sinkron. Maka kalian akan mendapatkan kenikmatan, rasa syukur yang luar biasa ketika otak kalian cerdas, hati kalian bersih, mata kalian masih tidak buta, mulut kalian tidak bisu. Disitulah tanda syukur yang luar biasa kawan. Ya, tapi kalau kalian bermunafik itu sama saja kalian meminta kepada Allah agar otak kalian buntu, agar otak kalian tidak cerdas, agar mulut kalian bisu dan agar mata kalian buta kalau kalian bersikap munafik. Ya, ayolah saya ingin mengajak Situbondo terupgrade. Mumpung yang megang lokomotif kita itu berpikir tentang Situbondo secara bagus. Belum tentu kita dapat lagi kawan. Dan jujur sejujur-jujurnya ini Bang Ipul yang ngomong. Saya sendiri mengakui siapa yang tidak kenal Bang Ipul. Saya sendiri loh yang selalu tidak suka, selalu mencari perfeksionis. Selalu mencari kesempurnaan. Tapi saya melihat Mas Rio itu luar biasa. Dan andaikan saya berada pada posisi Mas Rio, dikunci Mas Rio, saya belum tentu sehebat Mas Rio kawan. Ini Bang Ipul yang ngomong. Saya saksinya kawan. Ya, begitu saja biar saya tidak tambah emosi. Tolong ya untuk teman-teman yang memiliki data, uji para kontraktor Situbondo di penegak hukum agar mereka itu tahu bahwa Situbondo itu memberikan kesempatan mereka untuk mengetahui seberapa jauh mereka berbuat kepada Situbondo dan seberapa jauh mereka memiliki empati ketika saudara-saudara mereka sedang tertimpa musibah. Jangan biarkan Mas Rio berjuang sendiri kawan. Mas Rio punya keterbatasan. Ya. Kalau kita sayang dengan Mas Rio, ayo jaga Mas Rio, doakan Mas Rio, ayo kita bersama-sama, kita saling gandengan tangan. Ya, itu aja pesan dari saya. Bismillah. Demikian dari saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kang Riri ya. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat ya. Waalaikumsalam. Tetap berjuang, Semoga tetap menjadi sehat, orang yang Bang Ipul, objektif. tetap tenang. Memikirkan Situbondo ya, dan objektif menilai Mas Rio sebagai pemimpin dan Bupati Situbondo. Sekali lagi untuk terakhirnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Situbondo, Pak tenang.